Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi Muhammad wa ala alihi. Hadratul mukarramin yang saya hormati, para pengurus Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, dan juga para jamaah salat Isya dan nanti tarawihnya dan witir Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang khidmah, yang penuh untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang, bahkan sampai nanti akhir Ramadan, semuanya digabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tanpa kita kirimkan hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya yang selalu menghidupkan sunnahnya, memperbanyak salat dan salam kepadanya hingga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan berkumpul dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, qaimin qaimat Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, as'adakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Beliau mengingatkan tentang keberkahan bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Jadi yang dinamakan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Bukan hanya ada zaman sekarang, tapi sudah ada dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nyebut ini bulan suci Ramadan, syahrun Ramadan, syahrun azimun wa mubarak. Bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Kenapa? Diteruskan dalam hadisnya, futihat fiha abwabul jannah wa ghulqat fiha abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Di antara keberkahan bulan suci Ramadan, keagungan bulan suci Ramadan, yang pertama, Allah buka lebar-lebar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mengharapkan, Allah menunggu hamba-hambanya yang terus istiqamah untuk beribadah, menggunakan kesempatan yang Allah berikan ketika kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Berarti Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat, kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kita gunakan itu bulan suci Ramadan untuk beribadah, untuk puasa Ramadan, untuk salat tarawih, witir dan lain-lain, tadarus Al-Quran. Allah sedang menunggu kita, hadirin rahimakumullah. Allah mengharap kita untuk betul-betul memuliakan bulan suci Ramadan. Yang mana kalau kita muliakan bulan suci Ramadan, maka Allah akan muliakan kita, hadirin rahimakumullah.
Makanya ini bulan Allah obral, Allah berikan pahala. Nggak ada yang namanya sunnah, Pak. Amalan sunnah ada, tapi pahala sunnah di bulan Ramadan nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya amalan sunnah yang kita kerjakan, pahalanya itu wajib. Kita sholat tarawih nih, kita sholat witir, pahalanya bukan sunnah, tapi wajib. Kenapa? Allah berikan keagungan bulan suci Ramadan. Dan kalau kita kerjakan yang wajib, pahalanya bukan satu wajib, tapi 70 wajib. Hadirin rahimakumullah. Inilah nikmatnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, yang menggunakan bulan suci Ramadan untuk kita menggapai rahmatnya Allah, menggapai maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berlomba-lomba mendapatkan tiket bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Kata baginda Rasul, barang siapa yang tahu akan keagungan bulan suci Ramadan, daripada keberkahan, limpahan rahmat, maghfirah, balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang tahu kehebatan bulan suci Ramadan akan berharap kepada Allah agar seluruhnya di tahun ini adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan juga Allah tutup rapat-rapat yang namanya pintu neraka. Allah gak mau melihat hambanya yang masih datang bulan suci Ramadan masih asik bermaksiat. Allah gak mau. Makanya rugi. Sedih kita kalau melihat umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku beragama Islam, ketika datang bulan suci Ramadan biasa aja, sama aja, kagak memuliakan bulan suci Ramadan. Awal-awal cakep, hari pertama, 2, 3 masih malu, Pak, masih malu, Bu, mau ngerokok, mau sarapan alias sahur, katanya sahur kesiangan katanya. Orang yang pagi-pagi udah kena bubur, udah kena sotomi, itu sahurnya kesiangan katanya, bukan sarapan. Naudzubillah min dzalik. Sekarang udah mulai berani, warteg buat buka biasa. Udah gak heran kita sekarang ngelihat orang gak ada kepala sama badannya, Pak, cuman kakinya 2. Kenapa? Siang-siang udah nongkrong di warteg, gak menghormati bulan suci Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah tutup rapat-rapat pintu nerakanya. Allah berharap supaya udah jangan asik bermaksiat, jangan masih asik minum minuman keras, jangan masih asik berjudi. Ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Wa sufidati syayatin, Allah belenggu yang namanya setan. Tapi kalau pikir-pikir kok setan dibelenggu kok masih banyak ya yang nggak puasa kan begitu. Masih banyak yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, setan-setan dibelenggu aja masih banyak yang bermaksiat, Pak. Berarti apa? Ini menegaskan firman Allah itu betul, bahwa yang namanya setan itu bisa minal jinnati wan nas, bisa dari golongan jin dan juga manusia. Jadi nggak usah heran kalau seandainya masih bulan suci Ramadan masih banyak yang nggak puasa. Naudzubillah min dzalik. Dan keberkahan yang Allah berikan, daripada Allah buka lebar-lebar pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, Allah belenggu setan, itu buat siapa? Yang jadi pertanyaan. Apakah buat mereka yang tadi masih asik dengan maksiat nih, masih asik dengan makan siangnya di tengah hari bulan suci Ramadan, masih asik dengan puntung rokoknya di saat-saat orang lagi sedang berpuasa? Kita alhamdulillah, Bu, Pak, kami dari DMI Ranting Tebet Timur seperti biasa setiap tahun kita bikin banner tuh, tulisannya diantaranya dilarang makan, minum, merokok di saat orang lagi puasa, Pak. Kenapa? Karena berapa tahun yang lalu ada tuh yang namanya pejabat malah nyuruh orang yang berpuasa hormatin yang nggak puasa, kan kebalik. Makanya kita bikin tuh banner, Pak, Bu, kita tulis
Harusnya apa, yang nggak puasa menghormati orang yang sedang berpuasa. Kalau memang lagi nggak puasa, ya di rumah dah, makannya, minumnya, ngerokoknya, supaya apa? Kita hormati bulan suci Ramadan. Karena nanti kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diseret ke api neraka, digebukin nama malaikat. Ditanya, itu siapa? Orang-orang pada nanya ke malaikat, itu siapa yang lagi digebukin? Katanya mereka adalah orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mendapat di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata baginda Rasul SAW, para sahabatnya bercerita ketika Rasul naik ke atas mimbar, syaqiyya abdun atau ragima anfu rajulin. Kata baginda Rasul, ketika Rasul naik ke atas mimbar, para sahabatnya dengar Rasul naik ke atas mimbar sambil mengucapkan amin 3 kali. Amin. Pas naik lagi yang kedua, amin. Naik lagi yang ketiga, amin. Ditanya setelah selesai khutbah, ya Rasulullah, kami dengar apa? Ketika engkau naik ke atas mimbar, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Kata Rasul, ketika saya naik ke atas mimbar, yang pertama datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tolong aminkan doa saya. Jadi kalau sudah malaikat yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, gimana gak mustajab tuh? Kita aja nih orang yang berpuasa, Masya Allah, punya kemuliaan, doa kita mustajab. Jangankan doa kita, tidur kita jadi ibadah, kan begitu. Naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'afun, wa du'a'u mustajabun, wa dzanbuhu maghfurun. Kata Rasul, bu, nikmatnya kita yang lagi puasa nih, tidurnya aja ibadah, tapi jangan salah artikan. Jangan mentang-mentang kata baginda Rasul tidurnya ibadah, tidur mulut. Dari habis subuh bangun-bangun asar, kan begitu. Itu mah bukan tidur, namanya pingsan kali. Jangan mentang-mentang apa ibadah nggak diatur. Boleh tidur kalau lagi asik kerja, capek, istirahat dulu. Wasum tuh tasbih, diamnya aja, Pak. Tasbih, Pak. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang mana itu yang menghilangkan pahala puasa itu berasal dari mulut, Pak. Maka mendingan diam kalau apa? Kalau nggak bisa. Kata baginda Rasul, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya dia itu berbicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam aja udah. Makanya diamnya orang yang puasa tasbih, Pak. Jangan sampai apa? Banyak ngomong, menghilangkan pahala puasa. Ada 5 kata baginda Rasul. Khamsun tubtiluhunna thawabas sum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan atau menghilangkan, mengurangi pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, bohong. Bapak misalnya ditanya sama ibu, sama istrinya, Pak, minta uang belanja tambahan. Hari gini, Pak, apa-apa mahal apaan begitu. Tuh ibu apa yang ngeluh minta tambahan duit misalnya uang belanja. Kata bapaknya nih, Bu, uang bapak udah nggak ada, udah habis. Padahal masih ada. Hati-hati tuh, Pak. Kalau mau nambah, nambahin aja. Kalau nggak mau nambahin, mohon maaf, Bu, udah 50.000 cukup, gitu aja. Jangan ngasih 50.000, mintanya apaan aja. Minta ayam opor, kan begitu. Rendang, sianan ibunya kan begitu. Jangan bohong intinya. Ghibah juga bisa menghilangkan pahala puasa. Terutama mama nih yang perempuan. Kalau ngomong jangan sampai keluarin apa yang mengarah ke ghibah. Kenapa? Bisa menghilangkan, mengurangi pahala puasa kita. Namimah, ngadu domba. Nggak demen sama si A, nggak demen sama si B, sengaja dia adu dombain tuh. Kata domba, gua nggak tahu apa-apa begitu kan begitu. Padahal itu peribahasa 2 kan begitu. Tapi domba dibawa-bawa gitu, Pak. Kata domba kalau bisa ngomong, gua lagi disalahin. Maksudnya jangan sampai
Kita mengadu umat Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Walaupun nama istri kita Pak, yang halal di bulan suci Ramadan lagi puasa bisa jadi haram kan begitu. Bini yang tadinya halal Pak, tapi lagi puasa nih, dari mulai terbitnya fajar sampai terbit matahari itu jadi haram tuh. Ya. Sekedar salaman sih nggak apa-apa, tapi kalau sampai nafsu, ya apalagi sama orang lain kan begitu, bisa menghilangkan, mengurangi pahala puasa kita. Apalagi syahadatuz zur, sumpah palsu. Apalagi di saat-saat sekarang ini masih belum selesainya proses politik misalnya. Jadi saksi harus sampai menyampaikan saksi itu harus menyampaikan sesuatu yang jujur. Kalau enggak bisa batal pahala puasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi penting Bapak sekalian, kita tahu yang namanya hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa supaya apa? Nanti jangan sampai di hari kiamat kagak ada pahala ibadah kita di hadapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tadi kembali lagi, untuk siapakah Allah buka lebar-lebar pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, Allah kekang atau belenggu yang namanya setan? Intinya dalam hadis yang disebutkan, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, dengan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, sekarang kadang orang banyakan cuma tahu yang penting gue puasa, yang penting gue enggak makan, enggak minum aja. Padahal hadis lain harus koma. Setelah puasa habis itu kita ngapain? Yaitu apa? Menghidupkan malam-malam Ramadan. Di antaranya apa? Dengan tarawih. Karena tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Rugi Pak. Bu, kalau kita nggak tarawih, kalau Bapak mau tarawih di bulan Ramadan nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Makanya jangan lupa, ingetin keluarga kita. Boleh buka puasa di luar, di restoran, tapi jangan lupa sholat maghrib, jangan lupa sholat isya, kemudian ada sholat tarawih, witir, sholat subuh juga. Insya Allah Pak, kata guru-guru saya, kalau orang menjaga dia sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, witir, dan sholat subuh dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah Allah takdirkan dia untuk mendapatkan yaitu yang namanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi nggak usah repot-repot Pak. Apalagi nanti 10 akhir Ramadan kita iktikaf, masya Allah. Tapi jangan di situ aja kita fokusnya, dari awal sudah kita jaga. Dengan apa ya? Puasa, lanjutin sholat maghrib, isya, taraweh, witir, subuh. Insya Allah kita mendapatkan yang namanya tadi malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu apa? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, dia bisa satu kali aja Pak dapetin malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun atau ibadah selama 1000 tahun. Alhamdulillah. Oleh karena itu, apalagi besok bentar lagi kita malam apa? Nuzulul Quran. Ayo, udah sampai mana bacaan Al-Quran kita Pak? Apalagi kalau ditanya mau masuk surga gak? Mau kan begitu. Tapi di khusus di bulan suci Ramadan ada hadis yang menyatakan bahwa surga rindu dengan kita Pak. Kalau kita kan biasanya kita yang rindu sama surga, tapi ada hadis yang menyatakan bahwa surga rindu kepada kita umat Nabi Muhammad. Tapi umat yang mana? Yang pertama, Al Quran. Suka baca Al-Quran di antaranya Pak. Kalau kita mau dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, ayo kita banyak baca Al-Quran. Insyaallah dengan berkat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaatnya. Amin ya rabbal. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal ibadah kita yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang, bahkan sampai akhir, dan nantinya kita masuk 1 Syawal dalam keadaan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal. Allah limpahkan kita dengan Ramadan
tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, hadza min fadli rabbi wa 'afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.